Indonesia merupakan negara yang merdeka dengan berjuang keras sampai bergumpal darah. Proses perjuangan kemerdekaan itu bukan hanya sekedar melawan penjajah saja, namun juga perjuangan melawan kebodohan. Dalam kiprah pendidikan di Indonesia, tentunya banyak tokoh muslim yang ikut berperan. Dari sekian banyak tokoh tersebut, ada Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Yang pertama, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat terkenal sebab beliau seorang penggegas atau menciptakan organisasi Islam yang terbilang besar di Indonesia, yakni Muhammadiyah, yang didirikan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kauman, Yogyakarta pada tahun 1869. Ayahnya bernama Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Sulaiman. Kiai Haji Ahmad Dahlan memulai pendidikan dasarnya langsung ke ayah beliau. Setelah dewasa, beliau mendalami ilmu agama ke beberapa tokoh agama lain dengan berbagai keahlian ilmu yang dimilikinya. Ketajaman intelektualitasnya yang sangat mendalam menjadikan Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak kenyang dengan ilmu yang ada. Beliau berangkat ke Mekah selama beberapa tahun di tahun 1980 dan tahun 1903. Dalam kunjungan keduanya, beliau melakukan mudzakarah dengan sejumlah ulama yang bermukim di Mekah seperti Syekh Muhammad Khatib Al-Minangkabawai, Kiai Nawawi Al-Bantani, Kiai Mas Abdullah, dan Kiai Pakih Kembang. Di saat itu juga, Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai berkenalan dengan ide-ide pembaharuan yang dilakukan dengan menganalisa kitab-kitab yang dikarang oleh reformer Islam seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Zaujiyah, dan ulama lainnya. Adapun pola pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan pada pendidikan sangat signifikan. Beliau berpendapat bahwa melalui pendidikan bisa menyelamatkan umat Islam dari berpikir statis atau fanatik. Tujuan pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau berpandangan seperti Ahmad Khan yang merupakan pembaharuan Islam India, yaitu bertujuan pembentukan kepribadian. Dalam penyelenggaraan pendidikan versi Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau merancang pendidikan dengan jalan modernisasi dalam sistem pendidikan. Artinya, pendidikan Islam yang dipadukan dengan pendidikan modern sesuai tuntutan zaman. Dari rancangan sistem pendidikan tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki dua model persekolahan, yaitu model persekolahan umum dan madrasah. Selanjutnya, yang kedua, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Haji Hashim Asy'ari pun sama terkenalnya seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, sebab beliau pun menggegas organisasi Islam bahkan terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama, yang didirikan pada tahun 31 Januari 1926 di Surabaya. Kiai Haji Hashim Asy'ari, beliau lahir di Jombang, Jawa Timur pada hari Selasa Kliwon, tanggal 14 Februari 1871 Masehi. Sejak kecil, Kiai Haji Hashim Asy'ari sudah hidup dalam lingkungan pesantren muslim tradisional. Dari umur 5 tahun, Kiai Haji Hashim Asy'ari sudah berpindah-pindah tempat untuk mendalami ilmu agama. Kiai Haji Hashim Asy'ari belajar dasar-dasar ilmu agama itu dari ayah dan kakeknya. Di usia 15 tahun, beliau sudah menjelajahi berbagai pondok pesantren seperti pesantren Wonokoyo di Probolinggo, pesantren Langitan di Tuban, dan pesantren lainnya.
Tidak hanya di Indonesia, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pun memperluas keilmuannya itu ke kota Mekah pada tahun 1893, berguru langsung kepada Syekh Mahfud At-Tarmisi yang berasal dari Termas, Jawa Timur, yang menjadi pengajar di Masjidil Haram, mengajar kitab hadis Sahih Bukhari. Untuk memperdalam keilmuan di bidang lainnya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pun berguru kepada ulama lain seperti Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawai. Pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari terhadap pendidikan menggunakan dua sistem pendidikan, yakni bagi penduduk pribumi dengan menggunakan sekolah asrama Islam dan sistem barat yang diselenggarakan oleh pihak Belanda. Alasan Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak fanatik terhadap sistem Belanda tentunya berdasarkan tujuan yang jelas. Hal ini pun dengan adanya tujuan menjadi strategi tersendiri untuk bisa mengetahui rahasia administratif pemerintahan Belanda. Prinsip yang diketahui mengenai dengan adanya satu dalil dalam usul fikih, yakni menjaga kebiasaan lama yang baik dan mengambil kebiasaan baru yang lebih baik. Dalam pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau menyumbangkan banyak hal seperti teologi, ahli sunnah wal jamaah, tasawuf, fikih, dan pemikiran politik. Dalam konteks pendidikan sendiri, beliau menuangkan tentang signifikan pendidikan dengan adanya harapan memanusiakan manusia secara utuh. Selain daripada itu, beliau pun mengungkapkan tujuan pendidikan ialah sebagai jembatan untuk menjadi insan yang dekat dengan Allah. Yang lainnya, beliau sangat mementingkan sekali terhadap karakteristik guru untuk menjaga kehormatan seorang guru dan tanggung jawab seorang murid yang masih sangat kental terlihat ketika diterapkan. Bahkan beliau pun mengungkapkan bahwa sistem pendidikan Islam sampai dibahas mengenai evaluasi dalam pendidikan Islam ataupun pendidikan umum lainnya. Konsep pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari memang masih sangat kental dengan kebudayaan tradisional. Akan tetapi beliau tidak cuek terhadap perkembangan zaman yang ada. Hal ini dibuktikan dengan adanya penyampaian urgensi menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu salah satunya tentang relevansi dalam konteks modern. Dari kedua perjuangan penegakan pendidikan tokoh tersebut, yakni dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tentunya dilihat oleh kita semua yakni mempunyai substansi yang sama, meskipun dalam penerapan modelnya itu berbeda. Semoga kita semua bisa termotivasi oleh kedua tokoh hebat ini dalam memperjuangkan dan mempertahankan substansi pendidikan di era saat ini.